Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada tahun 2022 ini. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin. Pemirsa Raudhah TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada tahun ini kita masih bersama dalam program Siraman Rohani Ar-Raudhatul Hasanah. Alhamdulillah pada tahun ini kita dengan tampilan baru, dengan model podcast. Pemirsa Raudhah TV yang dimuliakan Allah, untuk tayangan sirah perdana ini, insya Allah yang akan menjadi pemateri kita hari ini adalah Al-Ustadz Kiai Haji Sholihin Adin SAG MM. Beliau adalah Direktur Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Kaifahalukum Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair Ustaz ya. Baik Ustaz, pada hari ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa banyak keistimewaan khususnya yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW akan keutamaan bulan Ramadan. Maka untuk membahas lebih dalam tentang keutamaan bulan Ramadan, mari sama-sama nanti kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz kita, Ustadz Kiai Haji Sholihin Adin SAG MM. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala ma ba'du. Senantiasa kita memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah kita masih berada dalam bulan suci Ramadan, bahkan di awal bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan dapat kita laksanakan ibadah puasa Ramadan dengan segala kegiatan Ramadaniyahnya hingga akhir bulan Ramadan dengan baik dan mendapatkan pahala sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga disampaikan ke hadirat junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Semoga kita akan memperoleh pertolongan beliau, syafaat beliau di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Raudhah TV yang berbahagia, betapa baiknya jika di awal untuk pengisian ceramah di pesantren Hasanah melalui media yang ada di Hasanah ini, kita berbicara berkaitan dengan fadilah, keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Baik Ustaz ya. Karena tentu agar ke depan ibadah kita lebih baik lagi, yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu lebih tahu, dan yang tahu semua tentu melaksanakan keutamaan bulan Ramadan ini agar sempurnalah kita dalam menjalankan seluruh kegiatan Ramadan ini hingga akhir bulan Ramadan dan mendapatkan pahala yang terbaik yang sebanyak-banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan di awal bulan Syawal nanti kita termasuk seperti bayi yang dilahirkan, berarti karena ibadah puasa kita sempurna dan diterima oleh Allah SWT. Amin. Yang pertama, panjang hadis yang menyatakan berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Yang jelas yang pertama bahwa syahrul Ramadan huwa syahrus siyam, bulan yang diwajibkan kepada umat Islam untuk beribadah puasa. Ya, ibadah ini sangat penting dilaksanakan seluruh umat Islam yang akil, yang balik, karena berkaitan dengan kesehatan
lahir dan batin. Kesehatan fisik ya, kesehatan emosional dan spiritual, ini ibadah yang memborong semua kesehatan. Walaupun kita menahan lapar, tapi ternyata tubuh kita memang butuh untuk beberapa saat untuk meninggalkan makan dan minum. Ya, dan tanpa disengaja kewajiban ini ada di Islam. Dan karena wajib maka terpaksalah, mungkin ada yang terpaksa ibadah ini tapi menjadi sehat. Ya, ketika tidak terpaksa lagi karena memang niat lillahi ta'ala, ya sehatnya berarti kan lahir batin, ya emosional spiritual sehat. Ini bahwa berpuasa dalam bulan Ramadan ini akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Yang kedua, keutamaan kedua, bahwa di bulan Ramadan ini istilah yuftahu abwabul jannah. Pintu surga dibuka walaupun belum dimasuki. Untuk menghormati bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Hingga harumnya surga itu sampai ke bumi, walaupun melalui napas kita yang secara logika mungkin bau, tapi sebetulnya merupakan rihun min riyahi al-jannah. Ya. Maka bersyukurlah kita yang saat ini terus berpuasa dan bagian daripada orang-orang yang menjalankan ibadah yang diajarkan Allah SWT. Yang kedua, tentu di samping kalau tadi dibuka pintu surga, wa ghuliqati abwabun nar. Ya, maka pintu-pintu neraka sebaliknya kalau surga dibuka ditutup. Ya, ditutup, ya. Jadi sebetulnya ketika pintu surga dibuka, ya, reh itu, wangi semerbak itu menuju ke dunia bagi orang yang berpuasa. Sementara pintu-pintu neraka ditutup. Sebetulnya logikanya semua orang Islam yang berakil berpuasa. Ya, tapi karena kaitan dengan kepemahaman dengan keagamaan, kadang-kadang anak kecil yang baru 7-8 tahun bisa berpuasa 1 hari penuh, tapi ada orang tua yang tidak mampu. Itu kaitan dengan semangat spiritualnya itu. Ya, betul. Ya, jadi semestinya kita semangat semuanya bersama melaksanakan ibadah puasa ini. Kenapa? Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ya, sementara setan-setan dibelenggu. Ya, cobalah, lengkap sekali. Surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Tapi kok masih ada orang yang tidak berpuasa. Nah, jangan salahkan setan. Setan nggak ada sekarang lagi dibelenggu, libur mereka. Loh, kok banyak orang nggak berpuasa? Karena ngikuti nafsu. Jadi diri sendiri, bukan setan. Cuma terkadang kita menyalahkan setan. Kadang-kadang setan menjadi kambing hitam. Padahal ya diri kita, nafsu kita ini tidak mau melatih untuk mampu berpuasa. Dan banyak lagi tentunya kelebihan keutamaan itu. Tapi tentu yang penting di awal kita niat, ya, kuat niat berpuasa, insya Allah sanggup kita berpuasa dengan dibaring ikhlas lillahi ta'ala, dengan kesabaran, ya, karena banyak cobaan dalam ibadah puasa. Tentu rasa lapar, haus, sampai lagi yang kerjanya harus manggul, ini itu pasti mendatangkan kelelahan luar biasa. Ya, tapi dengan kesabaran dan keikhlasan insya Allah semuanya kita sanggup. Nah, kalau memang ini dianggap cobaan, ya kan, Tuhan tidak akan melebihi, ya, cobaan yang tidak mampu dilaksanakan oleh manusia. Berarti hanya manusialah yang tidak mau melaksanakan ibadah ini. Padahal kemampuan itu ada ya Ustaz ya. Padahal kemampuan itu pasti ada ya. Tadi lah anak 8 tuh SD kelas 2 bisa kok, ya kan. Kenapa yang tua tidak bisa? Anak-anak juga lari-lari loh, main-main ke sana ke sini, capek juga. Kok bisa ya? Nah, itu semangat dia ikut orang tua itu. Nah, orang tua justru ya tidak sanggup, ya karena tadi nafsunya itu. Ya, emosional spiritual yang tidak kuat. Itu Ustaz mungkin diantaranya. Baik, tadi ada hal menarik yang saya dengar dari paparan antum bahwa puasa ya Ustaz, itu memborong semua jenis kesehatan Ustaz. Kesehatan spiritual, rohani, jasmani, itu bisa dijelaskan Ustaz? Ya, jelas bahwa tubuh kita ternyata ketika selalu diisi tak berhenti, ya kalau hanya satu malam itu hanya sekitar sekian jam, tapi bisa sejak subuh, ya kira-kira berapa jam lah, dari jam subuh jam 5 sampai jam 6 atau setengah 7, itu sekian jam. Ternyata puasa itu sangat dibutuhkan oleh tubuh. Istirahat sekian jam itu ternyata menyehatkan tubuh kita, jasmani kita. Ya, kalau jasmani tubuh kita sehat, secara logika akal kita juga menjadi sehat. Karena akal juga perlu istirahat.
dengan berpuasa kita mungkin terkadang ada istirahat, tidur atau yang lainnya, itu sebetulnya juga mengistirahatkan otak kita. Otak kita juga perlu istirahat. Selain tubuh secara jasmani secara keseluruhan, otak juga kan bagian daripada tubuh. Tapi yang bekerja keras untuk menggerakkan tubuh kita kan otak paling utama. Nah, itu. Secara emosional tentu ya, itu tentu juga sangat penting berpuasa, menahan diri ya, emosi ya, untuk menjadi sehat tubuh kita dengan emosi kita kuat dan sehat. Kenapa? Ya karena menahan emosi bagian daripada cara untuk sehat. Ketika emosi kita tidak bisa kendalikan, akhirnya kemana? Ke fisik. Ya, itu makanya kaitannya fisik dengan emosional dan apalagi spiritual. Dengan puasa tentu kita akan selalu dekat kepada Allah. Kita berusaha agar puasa kita diterima, agar puasa kita ibadahnya sempurna, kita tambahkan dengan ibadah tambahan yang lainnya. Jadi memang berpuasa itu memang betul-betul dapat menyehatkan logika kita dengan jasmani kita, emosional kita dan spiritual kita, Ustaz. Gitu kira-kira penjelasannya. Makanya mungkin ada hadis Rasul tuh Ustaz ya, wa ini mur'un idza syatamahu aw qatalahu falyaqul inni shaim itu Ustaz. Itu bagian dari menyehatkan apa ya Ustaz? Emosional ya, terutama itu. Iya Ustaz, betul. Iya, karena kita terpaksa harus menahan diri. Oh, aku kan puasa, ini shaim. Gitu kan. Apalagi kalau kebiasaan puasa ini nanti bisa kita aplikasikan di luar Ramadan ya Ustaz ya. Iya. Jadi itu makanya 1 bulan kalau dihitung memang cukup panjang. Iya Ustaz. Iya, tapi 1 bulan itu dengan kebiasaan 1 bulan maunya 11 bulan sisanya itu teraplikasi menahan emosi tadi. Betul Ustaz, betul. Itu mesti mampu. Kalau puasanya memang sampai target betul lillahi ta'ala dan memang kita niatkan untuk lillahi ta'ala, semestinya tiap tahun kita bertambah baik dengan puasa. Betul. Makanya 1 bulan. Jadi 1 bulan cukup panjang untuk menutupi yang 11 bulan. Betul. Nah, dengan kita mampu sebulan mana emosi, semestinya kita aplikasikan dalam 11 bulan selanjutnya. Nah, Ustaz, ini makin menarik ini ya pembicaraan kita, Ustaz. Banyak saat kita lihat orang semangat beribadah itu lahir hanya pada bulan Ramadan. Setelah Ramadan terkikis sedikit demi sedikit. Nah, kira-kira Ustaz, apa kiat-kiat ya Ustaz supaya yang pendidikan yang kita dapatkan selama sebulan Ramadan itu teraplikasikan seperti yang antum bilang tadi Ustaz? Maka dari itu, selain kita berpuasa Ramadan, di masjid-masjid pasti ya, bisa habis Isya, habis tarawih atau habis subuh atau menjelang maghrib, itu ada kegiatan bersifat ceramah untuk mengisi batin. Ya, karena kalau puasa saja, kalau orang awam tidak paham, enggak diterangkan, ya sekedar puasa, sekedar menahan lapar dan haus dahaga. Tapi orang yang kita pahamkan dengan pengajian, dengan tausiah, mesti kita lihatkan apa manfaat puasa. Untuk kesehatan tadi kan, ya, jasmani, rohani, ya, emosional, spiritual, mestinya itu ada pengajian yang diisi. Jadi kita tambahkan ceramah-ceramah itu supaya orang paham apa tujuan puasa, kenapa kita puasa. Supaya mereka dengan tahu mengikuti pengajian atau ceramah tausiah dan sebagainya akan bertambah ilmu mereka, dan ketika mereka berpuasa tahu bahwa betul mereka berpuasa lillahi ta'ala, bukan lagi karena ya musiman yang namanya Ramadan puasa. Karena ada di kampung saya waktu saya kecil, ya orang berpuasa memang, tapi biasanya di hari terakhir, karena kami biasanya 3 hari sebelum hari raya itu memotong lembu. Itu yang motong pada nggak puasa, merokok semuanya. Gitu loh, ya kan? Habis ngerjai nyembelih lembu, makan mereka. Begitu kan tradisi nggak paham mereka. Betul, kan? Namanya puasa ya full Ramadan sampai 30, 29 atau 30 Ramadan. 1 Syawal baru bisa makan. Anda seperti itu Ustaz. Sejak kecil saya perhatikan, kenapa mereka nggak paham puasa itu. Iya betul. Makanya puasa itu kan 30 hari ya Ustaz. Iya, 29 atau 30. 30 atau 29 hari, dan berpuasa itu bukan hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari saja Ustaz. Kalau itu mungkin menghindari diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi malam juga kita harus berpuasa juga ya Ustaz ya. Puasa apa itu Ustaz? Ya puasa mempraktekkan tadi waktu berpuasa. Kalau tadi kita
ngomongin orang puasa kan itu kan. Iya, Ustaz, ya. Ya mestinya ketika malam juga mempraktekkan Ya, itu. betul, Ustaz. Maka diisi kegiatan Ramadan atau ada mengejar target hataman Al-Qur'an Betul, Ustaz. supaya kita isi dari waktu-waktu ketika kita melek baca Quran, tidak Karena ngobrol ada- ke sana sini ngomongin Betul. orang. Karena ada orang kalau udah buka puasa udah selesai, Selesai. bebas ya Ustaz ya. Iya. Boleh gibah lagi Ustaz ya. Iya. Boleh gunjing lagi, boleh jelek-jelekan, padahal kita puasa ya 24 jam ya Ustaz ya. Iya. Pagi sampai malam nanti. Ya, itulah pentingnya makanya tausiah tadi dipahamkan Betul, orang puasa itu bahwa puasa tidak menahan makanan minum dari pagi sampai maghrib, tapi malam itu juga kita isi dengan berbagai kegiatan Islami Betul, Ustaz. sehingga kita tidak isi kegiatan dengan kedai kopi, ya di lopak Hati istilah juga orang- kita puasakan Iya gitu, kita Ustaz, hati, puasakan Ustaz. Iya. sehingga full memang satu Ramadan siang malam kita sebetulnya berpuasa Iya, betul. secara lahir batin dan insya Allah bisa sukses di 11 bulan untuk mempraktekkan amal-amal yang kita praktekkan dalam bulan Ramadan. Baik, Masya Allah. Baik pemirsa Rodoh TV, selanjutnya ini Ustaz, bahwa di antara keistimewaan bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah Ustaz ya. Banyak keberkahan ya, Ustaz. Nah, di mana saja Ustaz bisa kita dapatkan keberkahan pada bulan Ramadan itu Ustaz? Baik ya, berkah itu hasilnya kan berlebih kebaikan. Iya, betul. Kebaikan yang berlebih. Ya kita contohkan secara real saja keseharian selama kita sudah mulai masuk bulan Ramadan itu keberkahan gitu nampak. Iya, betul. Ya di rumah biasanya cuma makan nasi ikan, ini ada bukaannya, ya ada kolaknya, Ada yang kolak, tidak itu. pernah gitu Iya, kan. Ustaz. Itu di keluarga. Lah kalau kita sekarang keluar di pesantren aja, keluar jalan sana jam 4, jam 5, jam 6, itu di mana-mana tukang jualan bukaan. Iya, Ustaz. Di luar Ramadan tidak ada. Enggak ada Ustaz. Mereka yang enggak jualan jadi jualan. Ya, yang nganggur jadi jualan. Iya, Nanti kan berkah itu. Berkah. Itu mungkin di antara keberkahan yang jelas. Betul, Tentu bagi kita keberkahan itu bukan sekedar makan dan minum, Betul, ya, tapi betul. pahala tadi Pahala, yang ya, membuat kita mendapat berkah, kemudahan dari Allah SWT. Iya, Ustaz. Masya Allah, luar biasa. Bahkan pada bulan Ramadan juga seperti yang dalam hadis itu ya Ustaz ya. Wa ana ajzi bihi ya Ustaz ya. Iya. Kata Allah, aku yang akan langsung memberikan pahala. Iya. Nah, itu bisa jadi bagian dari keistimewaan bulan Ramadan ya Ustaz ya. Itu hadis kursi itu ya. Hadis kursi ya Ustaz ya. Rasul menyampaikan kata tapi kata-katanya itu dari Tuhan itu. gitu. Tuhan yang langsung memberikan jaza itu, balasan itu. Luar biasa. Ini Ustaz, mungkin karena waktu kita juga sudah mau habis Ustaz, sebenarnya masih pingin lagi Ustaz berpanjang-panjang kita berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan ya Ustaz ya. Kemudian ada rahmah, maghfirah, itqum minan nar ya Ustaz ya. Itu juga, kemudian juga puasa ini juga bagian dari kewajiban ya Ustaz, masuk dalam rukun Islam. Baik Ustaz. Jadi sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, mohon Ustaz ada kalimat penutup dari antum gitu Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan pun bulan penuh segalanya, berkah, maghfirah, itqun minan nar. Bulan yang seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan. Semestinya kita sebagai muslim wajib setiap akil balik seorang muslim melakukan ibadah ini, ibadah yang sangat menguntungkan untuk kebaikan kita, untuk hidup kita di dunia dan akhirat. Dan tentu prakteknya di luar bulan Ramadan, Syawal sampai 11 bulan ini betapa menjadi hal yang sangat penting buat kita dalam menjalankan hidup yang serba positif dengan kita melakukan ibadah puasa Ramadan. Terima kasih. Baik, pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan Allah, tadi telah sama-sama kita membahas bersama Bapak Direktur Pesantren Ar-Rodotul Hasanah, Ustadz Kiai Haji Solihin Adin SAGMM terkait keutamaan bulan suci Ramadan. Rasanya ingin berpanjang-panjang untuk membahas terkait ini karena mungkin kalau 1 jam 2 jam bisa kurang ya Ustaz ya membahas tentang keutamaan bulan Ramadan ya Ustaz ya. Nah, makanya waktu jugalah yang memisahkan kita. Insya Allah kita akan
bertemu kembali dalam acara sirah ini dengan pemateri dan judul yang berbeda untuk selanjutnya. Terima kasih. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, welcome holy month Ramadan, welcome Ramadan.